kualitas terbaiknya Flick itu sebenarnya bukan di soal taktik, yang orang-orang banyak muji ya, tapi soal pendekatan dia kepada pemain. Hampir semua serangannya si PSG itu ngarahnya PSG polanya kalau lihat dari zaman lawan Atalanta terus kemudian lawan Leipzig, yang menjadi penghubung antara lini tengah dengan lini depan itu si Neymar memang. Dia yang bawa bola, giring bola. Tapi kemarin setelah gol, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Operan salah. Walaupun dribble suksesnya setelah itu 4 ya gue lihat ya. Tapi menurut gue mungkin 4 itu nggak signifikan. Kalau pemain lain bukan Neymar udah pasti ditarik. Ya, gitu. Tapi kemudian Neymar dipertahanin. Makanya muncul alasan kedua. Apakah Tuchel takut ngeluarin Neymar? Takut diomelin Nasser Al-Khelaifi? Ini nih baru era awal loh. Era awal Hans Flick bersama Munchen. Iya. Sengeri itu gitu loh. Kayak ini mungkin masih bisa lebih gila lagi. Dan menurut gue sangat wajar. Dengan melihat squad yang tadi berisi perpaduan pemain senior sama junior, pemain muda, dan kedalaman squadnya juga mantep gitu kan. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu lagi bareng gue Rifki Heranda dan juga Evan Simon. Apa kabar Van? Baik. Sorry nih Van, minggu kemarin gue gak bisa nemenin lo ya. Gak apa-apa. Gue bisa ngomong panjang 1 jam sendiri tuh ya karena lu sakit Ki. Jadi ada pengalaman tersendiri. Ada pengalaman tersendiri. Bagus lu sakit lagi aja gak apa-apa. Parah lu ngedoain gue sakit aja. Harus gue kasih tahu kan nih gue sakitnya gara-gara apa nih? Boleh biar pendengar tuh merasa tenang gitu. Siapa tahu kan ada yang khawatir, kita gak tahu Ki. Ya gue tuh kemarin sakit Van nih. Gue udah lama absen gak main bola nih. Hampir 8 bulan lah cedera tuh lutut. Kemarin gue paksain main. Ya kayak udah anjing dilepas kandang gitu loh. Udah liar aja gitu kan. Gak jelas. Gue main 3 hari berturut-turut. Habis itu juntai gue. Flu iya, batuk iya. Gue langsung anjir gue positif gak ya nih. Gini. Ini nih buat para pendengar gitu ya. Ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru. Jadi kalau Anda bertanggung jawab, ya Anda tahu dong sudah tidak bermain lama, main 3 hari berturut. Lu dibayar berapa sih emang? Ya ada lah gitu kan. Ya, jadi kayak bener-bener kayak hewan lepas dari kandang aja. Itu udah liar banget. Pemain Premier League aja main 3 hari sekali ngeluh. Lu main 3 hari berturut-turut. Itu gimana ceritanya? Lu merasa lebih hebat dari pemain Premier League apa gimana? Ya karena dari dulu asupan nutrisi lu bagus. Sangat. Karena dari dulu tuh emang gue biasanya kayak gitu. Kayak ya tarkam seminggu bisa 4 kali, sehari bisa main 2 kali. Jadi makan gitu. Tuh gak sembarangan, dijaga. Gitu, bener-bener dijaga makan gue. Jadi biar fisiknya tetap bagus. Betul gitu, nutrisinya, gizinya. Dia yang masuk ke perut gue tuh bener-bener dijaga. Biarpun gitu. Amatir tetap lifestyle-nya tuh profesional lah. Cuman sayangnya sial aja ketika itu lutut gue kena. Jadi harus menepi selama 8 bulan. Aduh. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting lutut gue udah sembuh nih. Jadi kalau lo mau main bola sama gue, ayo. Mau gue kolongin, oke. Situasinya Ki, kita nih saat ini tidak sedang di lapangan gitu. Jadi yang gue butuhkan adalah suara lo, bukan lutut lo. Lutut lo sembuh tuh gak berguna nih dalam situasi kita rekaman podcast ini, tidak berguna Ki. Ya kan kemarin waktu gue lagi sakit kan lu ngajakin gue main bola mulu kan. Oh iya benar. Ya udahlah. Nantilah kalau corona udah kelar kita main bola bareng. Kalau untuk sementara gue masih takut. Yang bakalan kelar. Lu ntar gue laporin Satpol PP lu ditangkap lu. Ya udah langsung aja lah kita mau bahas apa nih Van? Kayaknya kita bahas Liga Champions lagi deh. Ya, sudah pasti. Pastilah mau bahas apa lagi kan. Karena sambil menunggu musim dan kemarin Liga Champions menjadi pertandingan yang menurut gue mungkin disaksikan tuh banyak banget ya. Karena salah satu streamer resminya Liga Champions di Indonesia menit-menit awal down website-nya. Gue buka laptop terus kayak ini gak mau nyala, apa salah wifi gue. Nah untungnya ada kolom komentar. Semuanya mengeluhkan hal yang sama. Yalah, orang kompetisi apa lagi yang mau ditonton. Betul. Dan mempertemukan juga 2 klub besar, Bayern dan PSG. Itu lo nyangka gak ya final Bayern Munchen lawan PSG? Maksudnya finalnya? Iya finalnya. Jadi ya yang lolos finalnya Munchen sama PSG nyangka bakal ketemu di final. Ya ini nih begini. Lu berarti gak dengar gue monolog 1 jam Ki? Gue tanya lagi, gue pastikan lagi maksud gue gitu loh. Iya. Ya gue sih menyangka aja karena memang 2 tim paling ternama lah di antara, misalnya ketika udah masuk semifinal kan ya 2 ini nih yang paling secara materi pemain, secara kekuatan finansial, secara kepopularitas tim memang paling unggul dibandingkan 2 lawan lainnya si Leipzig dan Lyon. Tapi
seperti yang gue udah bilang juga di monolog sebelumnya Ki, eh, siapapun yang sebenarnya masuk final gitu, menurut gue tetap menarik karena kan punya ceritanya sendiri-sendiri. Betul sekali. Ini ya yang juara itu Bayern Munchen ya. Betul, tapi maksud gue juga kalau kita balik lagi ke tadi soal yang finalnya gitu ya, apakah gue kemudian menyesal gitu PSG dan Bayern masuk final? Enggak, karena menurut gue walaupun pertandingannya kemarin cuman hasil 1-0, pertandingannya seru, menarik ditonton dari sejak menit pertama sampai terakhir. Nggak kayak final tahun lalu ya? Oh iya, itu agak membosankan karena kita udah tahu kayak siapa juaranya gitu. Ya kalau ini bisa, ya kalau gue sih emang sudah menebak kalau Munchen bakal juara ya. Iya, menurut gue juga Bayern di atas angin gitu, tapi Sangat dibanding Tottenham masih lebih mending PSG yang bakal juara gitu. Bener dong. Iya betul. Udah gitu lawannya kan ketika itu Liverpool yang di klasemen Premier League pun peringkat 2. Ini kan PSG juara Liga Champion gitu. Juara Ligue 1 lah gitu, juara Ligue 1. Dan kalau dibandingin ketika posisi Tottenham waktu itu ya jauh. Betul. Kalau misalnya ini deh, lu nonton pertandingannya kan pastilah. Menurut lu gimana jalan pertandingan? Mau dari gue dulu apa lu dulu nih? Coba lu dulu deh. Oke, kalau dari gue sih yang kita tahu kan kedua tim nih sama-sama punya cara bermain yang agresif. Bayern Munchen berani. Kalau dari pertandingan kemarin ya, gue lihat dari menit awal atau menit berapa gitu pokoknya si Munchen tuh udah berani pressing dari atas. Agresif mungkin dalam artian maksud lu mempunyai jenis serangan masing-masing gitu. Yeah. Cara membangun serangan masing-masing dan berhasil keluar di pertandingan itu. Ya, gue setuju sekali. kalau itu. Ya si Munchen yang gue bilang tadi dia berani pressing dari atas. PSG bisa ngelepas dari pressing itu, tapi sayangnya gak bisa cetak gol aja si PSG itu. Kesempatan sebenarnya banyak ya. Banyak banget. Yang Mbappe yang sempat dia berdiri kosong sendiri, terus Neymar dapat nggak ya? Neymar tuh dapat sekali dari kiri. Sekali. Terus si siapa tuh yang offset tuh kan? Yang hampir offset. Ini gara-gara New Year-nya jago sih Pak. Oh iya, kemarin Neuer mainnya sangat luar biasa. Oh iya, yang ini yang yang Neymar itu ya. Dia sekali. Nah, itu Neuer tuh bola tuh udah lewat dari selangkangan dia. Tapi tangannya tuh kenapa ada di situ tuh di belakang pantat? Yang save 2 kali itu loh Pan. Iya. Nah terus habis itu kan bolanya balik lagi ke si Neymar pengen cutting ke si cutback. Ya apa istilahnya? Umpan tarik ya sih. Ke si Mbappe masih bisa ditahan lagi. Ya benar. Ya kan? Terus si Bayern tuh gue lihat mainnya man to man markingnya tuh bener-bener efektif banget gitu. Terus bangun serangannya ya udah ketika si PSG dapat keadaan ngepressing, Bayern bisa lepas. Gue suka cara mainnya Alcantara sih kemarin. Alcantara kemarin gila banget satu sentuhan sederhana tuh. Iya. Wah, tapi ya itu tuh menurut gue definisi bermain bola itu yang Johan Cruyff bilang bermain bola itu simple. Tapi simple itu sulit. Iya, itu tuh. Alcantara berhasil melakukannya semua. Betul sekali. Itu yang paling gue perhatikan sih ya pressingnya kedua tim sih. Tapi bisa melepas dari pressing masing-masing tim itu. Gue sepakat sih karena kemarin memang menurut gue itu tidak terlepas dari keputusannya Flick menurunkan Coman dibanding Perisic. Iya betul. Jadi dengan keberadaan Coman dia tahu bisa memaksimalkan lebar lapangan, memaksimalkan kecepatan di kedua wing. Sehingga kalau lihat pola permainan Bayern yang suka chain side itu jadi lebih efektif, jauh lebih efektif. Lebih variasi. Betul. Serangannya kan Bayern tuh. Dan sedangkan dia dari satu sisi lain si PSG lu lihat deh dia ketika bertahan itu kadang-kadang tuh pakai formasi kayak semacam karena kan Marquinhos-nya bisa maju kan. Iya. Jadi ketika bertahan dia sebenarnya formasinya tuh agak sedikit 4-5-1 atau bahkan 5-4-1 gitu. Dan itu menurut gue sampai menit 60 sukses meredam Bayern, walaupun Bayern juga dapat banyak kesempatan masih. Tapi menurut gue dengan kedua tim yang sama-sama memiliki lini depan berbahaya gitu dan secara satu tim juga kualitasnya bagus, ketika mendapatkan peluang tuh nggak berarti tim lu tuh salah gitu. Tim lawan mendapatkan peluang nggak berarti tim lu salah, ya memang karena namanya sepak bola pasti ada aja lah. Dan tapi kemampuan lu mengantisipasi itu sampai kiper-kipernya itu kan yang menjadi poin penting gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang meski golnya cuma 1-0 tapi pertandingannya benar-benar pertandingan yang menyajikan apa ya, adu strategi yang benar-benar inilah antara Bayern sama si PSG. Ya menurut gue dari bahkan di babak pertama tuh kan belum ada gol ya. Gue mikir anjir nih apa bakal sampai perpanjangan waktu kata gue.
Meskipun sebenarnya ya si Bayern kan lebih mendominasi pertandingan kan. Kalau gue lihat statistik posisinya 60-an gitu kan. Tapi ternyata bisa ngegolin juga gitu. Gini Ki. Buat gue pertandingan kemarin seru kenapa? Karena sebenarnya pertandingan itu terbagi dari 2 babak. Maksudnya bukan 2 babak 45, tapi ada dua cerita gitu loh. Kayak bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu adalah 60 menit pertama. Sebelum golnya itu ya? Betul, di mana Bayern mendominasi possession tapi serangannya juga kelihatannya begitu-begitu aja gitu. Sampai akhirnya kemudian secara jenius Thiago Alcantara mengirim bola ke kanan. Di kanan itu ada, gue lupa siapa, Gnabry bebas, Gnabry langsung cutting ke tengah. Muller dengan jeniusnya si Muller ini lagi dikuasain 3 orang, ditahan 3 orang, tapi terus dia cuma ngasih satu one touch yang ke si Kimmich bebas, bener-bener ruang bebas gitu, dia bisa mikir dulu, gue mau ngumpan ke siapa, dan umpannya itu menurut gue super genius. Kenapa? Karena gue jujur aja nyangka itu umpan bakal ke Lewandowski. Kehrer pun nyangka itu bakal ke Lewandowski. Dan ternyata umpannya itu disetting untuk ke si Koman yang muncul dari belakang. Wah, itu jenius gitu menurut gue. Umpannya itu dari Kimmich benar-benar super lah. Dan skema itu hampir terulang berapa menit setelahnya. Tapi gagal. Kalau nggak salah kayak bolanya itu sebenarnya out, tapi terus diselamatin, udah kebetulan diselamatin juga sih sama Silva. Seandainya pun bola itu ngarah ke gawang. Nah, bagian kedua dari pertandingan itu adalah setelah gol. Neymar itu ngapain anjing? Kok gimana? Gini. Iya betul. Gue pengen mengeluarkan tapi ya lu aja lah. Gini. Jadi secara menurut gue setelah golnya Bayern, PSG habis. Iya. Udah kelar pertandingan tuh bosen. Gitu. Sebenarnya. Tapi terus ini Neymar nih bikin gue tuh pengen merhatiin terus. Bukan karena jago, karena goblok. Kok lu pemain termahal dunia mau sok-sokan jadi figur penting gitu. Jadi kita tahu lah seberapa flamboyan Neymar. Dia kan sebenarnya udah global phenomenon gitu loh. Menjadi seorang pesepak bola yang bisa dijual seperti Beckham dulu mungkin ya. Walaupun memang belum selevel Ronaldo, tapi dia pengen nih nyampe situ nih. Gitu loh. Nah, terus makanya itu dia dibeli sama PSG. Tapi tujuannya kan dia dibeli PSG kan memang karena nih, tolong dong bawa tim gue juara champion, lu jadi face-nya nih. Ya. Gitu loh. Dan kita tahu juga Neymar tuh bukan pemain muda loh. Kita tahu Neymar dulu punya julukan The Boy. Gue lupa bahasa Brasilnya apa, tapi istilahnya adalah kayak kayak pemain yang the chosen one istilahnya. Ini nih pemain yang berikutnya setelah Pele akan membawa Brazil ke puncak kejayaan segala macam. The Boy, karena dulu kan muda kan dia. Awal mulai karir dari Santos muda. Tapi itu selama kelamaan istilah ini menjadi lucu gitu. Kok ini anak nggak tumbuh dewasa? Iya dong, karena kan memang pembuktiannya masih belum sahih. Dia juara di Barca ketika itu memang ada Suarez, masih ada. Emang Barca lagi ada ada Iniesta juga gitu, Iniesta Xavi segala macam. Dan ketika dia mencoba untuk mandiri, dia pindah ke PSG. Menurut dia ya itu memang langkah yang dia harus diambil gitu, risiko yang harus diambil. Kalau namanya pengen besar sendiri, jadi nggak ngedompleng tim siapa lah atau segala macam gitu kan. Sampai situ gue sepakat. Tapi terus faktanya kemarin setelah kebobolan, kok mental lu tempe? Malah jadi parah men. Pemain. Hampir semua serangannya si PSG itu ngarahnya. PSG polanya kalau lihat dari zaman lawan Atalanta terus kemudian lawan Leipzig. Yang menjadi penghubung antara lini tengah dengan lini depan itu si Neymar memang. Dia yang bawa bola, giring bola. Tapi kemarin setelah gol, dia gak bisa ngapa-ngapain. Operan salah. Walaupun dribble suksesnya setelah itu 4 ya gue lihat ya. Tapi menurut gue mungkin 4 itu gak signifikan. Karena gak ada yang dia, paling cuma sekali deh kayaknya, yang dia robos benar-benar ke depan. Berhasil sampai mendekati penalti terus ngoper. Cuma sekali. Tapi sisanya juga bola tuh sering hilang di tangan dia. Terus gue juga bertanya dong, nih Tuchel nyadar gak sih pemain lu begini? Lu kenapa gak masukin Icardi? Peluangnya menurut bukan peluang apa? Alasannya menurut gue ada 2. Satu, memang dia gak punya rencana cadangan tanpa Neymar. Karena kan Neymar lu tahu pemain bintang gitu kayak. Taruhlah ganti dia tuh mau pemain kayak gimana? Bruno gak ada Fernandes tuh kayak gimana gitu. Bingung nyerangnya. Bruno gak ada Fernandes gimana? Anjing. Gara-gara Neymar gue salah.
MU gak ada Bruno Iya, gimana iya gitu. itu dia. Ini Neymar bener-bener. So, gue udah nyiapin ini berhari-hari gitu. Lu pengen ngomongin Neymar gitu. Jadi di luar ya Evan tuh udah nge-WhatsApp gue pengen ngebahas Neymar gitu. Iya. Oke lanjut gimana? Jadi itu ada dua. Satu antara memang si Tuchel nggak tahu gimana caranya dia Ketika kehilangan sebagai Neymar. sebuah tim, ketika misalnya Neymar gue tarik gitu. Itu kan pemainnya udah jelek banget menurut gue, bener-bener. Kalau pemain lain bukan Neymar udah pasti ditarik. Ya Gitu betul. Tapi kemudian Neymar dipertahanin. Maka muncul alasan kedua. Apakah Tuchel takut ngeluarin Neymar? Takut diomelin Nasser Al-Khelaifi? Bisa jadi sih. Neymar tuh face-nya PSG gitu loh. Iya. Kalau dia melakukan perjudian dengan mengeluarkan Neymar, lalu Neymar ternyata PSG bisa membalikan keadaan, Itu habis Neymarnya dan PSG-nya juga itu. PSG-nya bakal hilang. Neymarnya bakal goblok, lu main tim lu kalah. Lu nggak ada tim lu menang, udah di bangku cadangan aja gitu loh. Paham kan? Iya. Itu gue sebenarnya lebih kecewa kenapa Neymar bisa seburuk itu setelah gol. Lu tuh harusnya jadi pemimpin, karena setelah yang seperti yang gue bahas di episode sebelumnya, tim ini sebenarnya dibangun memang berpusat pada Neymar. Dia menjadi pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Tuchel tuh bukan mengarsitek, maksudnya kayak jadi membuat semua pemain tuh harus membantu Neymar. Kalau mengarahnya, porosnya, bener gak sih? Kalau bukan, jadi kayak Neymar itu gelnya tim. Paham gak? Di satu sisi Silva sebagai kapten yang udah pengalaman gitu. Tapi secara hubungan relasi nih, kayak misalnya lu punya teman gitu, teman kerja, rekan kerja yang enak diajak ngobrol, anaknya asik, bisa diisengin, bisa juga ngisengin orang gitu. Tapi terus si anak ini juga memang secara kerja di atas kerja di pekerjaannya gitu bagus gitu, nggak neko-neko. Ya kan Neymar sebenarnya kan di Ligue 1 begitu. Iya. Jadi betul. Secara kepribadian didemenin, secara kerja nyatanya dia sebagai seorang profesional bagus. Gitu. Makanya kemudian si Tuchel pun berpikir bahwa ya sebenarnya Neymar nih bisa nih. Dan ini kan hal yang gagal dilakukan oleh pelatih-pelatih PSG sebelumnya. Ya, Tuchel berhasil gitu. Makanya memang semakin padu. Tapi ya balik lagi, gue kecewa aja kenapa di 30 menit terakhir tuh lu parah gitu loh. Gue gak kebayang lah itu. Aduh, udah jadi milik. Ya udah, menit berapa ya gue udah yakin Munchen juara tuh. Menit 75-an 80 tuh gue wah udah deh Munchen juara nih. Kalau PSG kayak gini terus. Meski beberapa peluang sempat terjadi kan si ya, gitu. Yang Marquinhos ada. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan gue, kenapa Di Maria yang diganti sama Choupo-Moting, bukannya Neymar gitu. Karena mungkin maksud gue bisa aja kan misalnya lu masukin Icardi gitu. Iya. Kalau memang lu punya rencana ya, lu masukin Icardi, oke, tapi lu terus kebingungan gimana cara ngedeliver bola dari lini tengah ke lini depan. Ya itu memang tugasnya Tuchel gitu, bukan tugas gue kan. Gue bukan pelatihnya PSG. Tapi menurut gue itu jauh lebih buat gue ya masuk akal, karena si Di Maria setelah gol itu sempat berapa kali nyiptain peluang. Iya. Nggak mubazir banget gitu loh. Ya di balik si PSG-nya beberapa kali menciptakan peluang, emang gue sih mengakui si Munchennya lini pertahanan itu gila banget sih. Benar, kalau itu gue sepakat. Balik lagi Neuernya juga Neuernya dewa. Tapi kan soal penciptaan peluangnya gitu loh. Neymar ini menurut gue nggak berfaedah banyak gitu kemarin. Itu bingung banget gue. Guna lu apa? Dibayar mahal-mahal, jadi pemain termahal dunia. Udah ini gaya-gaya bikin postingan. Enggak, yang gue bingung dia ngapain bawa speaker anjing. Speakernya gede kayak amplifier. Buset dah. Ya nyari panggung biar orang tuh merhatiin dia, biasa lah. Itu kan bikin ini. Nih, orang mah zaman sekarang itu makin lama makin kecil gitu kan. Earphone makin lama, dulu pakai headphone gitu kan. Terus sekarang pakai earphone yang gak kelihatan. Lah dia mulai yang gede anjing. Bener. Aduh, oke lah, ya udahlah. Cukup gak maki-maki Neymar nih? mau gue kasih waktu lagi? Ya, untuk lo maki-maki Neymar. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa Neymar tuh punya peran penting selama PSG main di Liga Champions. Kita tidak bisa menafikan itu. Cuman sayangnya kan ketika klimaks di final dia nggak buat banyak. Gue lebih karena kecewa aja. Gitu. Gue berharap lebih sebenarnya dari Neymar. Lu bisa nggak nunjukin diri lu? Dia kalah nggak apa-apa menurut gue. Yang penting mainnya oke gitu. Biar memang masih berjuang. Ini kayak abis gol terus udah anjing kalah nih, gue udah kalah. Karena lu lihat deh, sebelum gol dia sempat mancing siapa tuh?
mancing pelanggaran deh pokoknya. Gue lupa siapa yang kepancing. Ada pemain Bayern. Kalau posisi dia kan di kanan tuh si Gnabry sama si siapa sih? Nah, Gnabry itu sempat kepancing. Menurut gue itu Neymar pinter. Ketika dia mancing Gnabry, gue bilang anjing pintar nih Neymar nih. Tahu gitu loh bahwa kan walaupun stereotipnya dia memang pemain tukang diving, tapi dia bisa memang sebenarnya pintar loh nyari pelanggaran tuh dia pintar. Bukan sekadar diving yang nggak kena terus dia pura-pura jatuh ya. Kayak waktu di timnas Brazil. Jadi dia misalnya megang bola nih, dia tahu pemain ngedeket, dia udah mulai siap-siap tuh. Gue gerak kemari pasti fall. Neymar tipikalnya Neymar. Dan dia berhasil melakukan itu. Gnabry kena kartu kuning. Yang sampai berantem. Iya. Sampai agak sedikit. Itu menurut gue ketika di situ Neymar masih tenang gitu. Pikirannya tahu dia harus ngapain di pertandingan ini. Bisa menginfluence pertandingan. Lu bayangin lah kalau pemain cuman dari nyari pelanggaran aja bisa menginfluence pertandingan. Itu pemain menurut gue udah bagus. Udah pemain jenius. Kayak Banega di Sevilla lah gitu kurang lebih. Kalau misalnya kita konteksnya bicara dalam laga yang baru-baru ini gitu ya. Kayak gitu. Tapi kemudian habis gol ya udah. Nyerah ya. Capek juga. Tapi ya oke lah, cukup lah ya ngebahas si Neymar. Cukup. Tapi karena gue takutnya kalau kita terlalu menggebu-gebu dan terlalu banyak ngebahas Neymar, kita melupakan bahwa ini Bayern memang tim yang pantas juara. Betul untuk ke-6 kalinya, menyamai Liverpool. 6 kali champion ya. Yoi. Betul sekali. Dan Bayern tuh rekor, Ki. Rekornya? 11 pertandingan menang beruntun. Oh, jadi dari awal ya? Betul. Dari awal. Padahal lo tahu lah Bayern Munchen kayak gimana awal-awal. Terseok-seok sama ini Kovac kayak gimana. Tapi maksud gue dia pun berarti di grup stage ya oke lah, dapat modal gitu kan. Tapi terus dilanjutin sama Flick ya itu menurut gue istimewa lah. Dan gitu produktivitas Ki. Jumlah golnya tuh berapa? 43 dalam satu musim ya? Satu musim terbanyak gitu. Dan ada fakta lagi bahwa si golnya Coman ini adalah gol ke-500-nya Bayern Munchen di Liga Champion. Bisa bulat ya? Bisa bulat ya? Gope. Jadi kalau bisa lebih satu jadi 501 enggak bagus catatannya di buku sejarah Liga Champion. Dan juga kalau biasa gope ditukar permen, ditukarnya trofi Liga Champion. Liga Champion dan man of the match kan dia. Dan golnya si Coman itu menjadi gol paling telat pembuka di final gol pertama gitu. Gol pertama. Terus ada fakta lagi bahwa si Coman ini menjadi pemain Prancis pertama yang mencetak gol di final Liga Champions sejak Zinedine Zidane tahun 2002. Waktu itu gol kemenangan. Terus ada juga, ini adalah pertama kalinya PSG gagal mencetak gol di Liga Champions, Pak. Dalam 35 laga terakhir itu dia gagal mencetak gol pada tahun 2016 itu ketika lawan Manchester City. Lama ya? 4 tahun coy. Ya, tapi padahal 35 laga tapi 4 tahun ya? Gak aneh sih maksudnya. Mereka kan ya tim yang dengan karena gini loh. Gitu loh. Ya PSG kalau lu perhatikan transfernya pasti datengin pemain yang tipikal penyerang, lebih nyerang. Kalau misalnya melakukan transfer gitu, kayak Ibra dia datengin gitu kan, mereka tuh emang nyari sosok buat di depannya gitu. Ada apa lagi nih Van? Gue sih menariknya kalau misalnya ngebahas Bayern Munchen tuh tentang si pelatihnya sih Van, si Hans Flick. Genius. Lu setuju gak? Genius. Jenisnya kenapa nih? Secara taktik dia bagus gitu. Tapi kan terus kan gue juga membaca-baca nih gitu loh. Dia tuh di Munchen tuh hampir berapa tahun ya? Maksudnya jadi asisten gitu terus. Bukan asisten Munchen juga. Asistennya si Joachim Low, tapi kan sempat maksudnya berada di Bayern Munchen tuh bukan waktu yang sebentar. Ya dia kan memang juga terus sebelumnya kan asistennya siapa yang terakhir Kovac gitu loh. Didatangkan memang untuk itu. Nah, jadi kalau memang secara taktikal kita tadi udah bahas dia bagus gitu, oke. Dan kita juga tahu gimana cara dia nge-revive pemain. Maksudnya gue dalam artian Muller gitu karirnya dibangkitin lagi gitu kan. Nah, yang buat gue lebih amazed adalah ini orang tuh rendah hati gitu. Sebagai pelatih tuh dia bisa membuat pemain merasa ya gue pengen mati untuk nih pelatih gitu. Kasarnya gitulah. Enggak, sekarang gue tanya dulu sebentar nih. Lo tahu gak sebelum dia ditunjuk dari pelatihnya si Munchen, lo tau gak sih si Hans Flick itu siapa? Gak tahu. Gue nggak sedetail itu sih iya, bola gitu. Ketika anjir Kovac dipecat nih kan dulu rame nih, wah Pochettino gini. Tapi yang muncul malah si Hans Flick nih. Gue malah mikir, wah ini orang bisa balikin si Munchen kayak gitu lagi. Siapa sih dia gitu? Gue nggak tahu sama sekali. Lu masih mending bisa mikir gitu. Gue boro-boro. Oh,
diganti sama caretaker. Ya udah. Ya udah paling Gak setengah musim berapa doang. lama juga diganti gitu loh. Apa ada yang permanen datang. Gak tahunya. Treble anjing. Keterlaluan gak main-main. Maksudnya bahwa perubahan Munchen yang gue bilang tadi di awal musim kan parah banget kan dia sampai si Niko Kovac bahkan sampai bayar peringkat 5 apa peringkat 6 gitu. Maksud gue gini. Siapa sih pelatih caretaker yang maksudnya masuk tengah jalan terus juara Liga Champions paling kita ingat kan pasti Di Matteo sama Zidane. Ya. Ya dong. Tapi kan terus Di Matteo juga cuma Liga Champions dan itu tanda kutip hoki lah. Tanda kutip ya. Karena ketika itu si Chelsea pun mainnya bagus dan kebetulan tuh lawannya Bayern tuh. Dan dia mainnya di Allianz lagi. Iya. Ya kan? Nah, terus yang kedua adalah Zidane. Ya. Yang kemudian tuh secara historis bawa 3 kali berturut-turut. Nah, Flick musim pertama treble anjing. Gue masih treble. Dia pas gantiin Kovac, Bayern di peringkat 4. Iya makanya. Bisa nyusul. Aduh ampun gue. Bahkan bagi kebanyakan mungkin karena kebanyakan tuh maksudnya kayak orang yang kayak gue yang gak terlalu merhatiin Bundesliga secara detail gitu ya, gak ngikutin. Ketika si Bayern menang lawan Dortmund, yang di penentuan kayak orang ngomong itu penentuan juaranya si Bundesliga tuh. Ya, yang dibilang ini karena kalau si Dortmund menang, seingat gue selisihnya jadi cuma 1 apa berapa gitu. Jadi itu jauh banget. Orang masih ngomong bahwa ini Dortmund nih yang salah nih, kepleset. Bukan soal bagusnya Bayern Munchen. Iya. Tapi tuh sekarang lu lihat sendiri treble lu udah gak bisa ngomong apa lagi gitu. Ya kan karena ketika itu si Dortmundnya ya baru mulai lagi langsung ngebantai itu kan. Yang baru mulai lagi. Iya, gara-gara Haalandnya juga baru on fire juga. Ya orang gue setuju sih bilang bahwa wah ini Dortmundnya aja kepleset gitu. Tapi ternyata emang yang Munchennya gila juga. Gila banget menurut gue itu. Gila banget, dia total 36 match menang 33 kali ya. Iya, dari awal itu kan. Dia emang Hans Flick nih emang. Iya, dan ini kayak gue mesti cerita tadi kan gue agak kepotong gue lupa. Yang soal kualitas terbaiknya Flick itu sebenarnya bukan di soal taktik. Yang orang-orang banyak muji ya. Tapi soal pendekatan dia kepada pemain. Yeah. Ini gue udah pernah bahas di episode lalu. Tapi terus gue dapat fakta baru lagi yang menurut gue pantas untuk gue sebut lah. Gue ceritakan di episode kali ini. Adalah soal ketika dia masuk hampir pertengahan musim. Lalu si Bayern ngelakuin TC di Qatar kalau nggak salah, gue lupa di mana gitu, musim dingin. Di situ si Flick tuh bener-bener kayak ngomong personal ke pemain gitu. Ikatannya mulai dari situ tuh kebangun. Makanya setelah masuk paruh musim kedua udah meroket sampai sekarang. Udah gitu ada lagi cerita soal kemenangan si Jerman di Piala Dunia 2014 itu nggak terlepas dari perannya Flick. Bisa manfaatkan pas Euro 2012 kan Jerman agak hancur tuh. Iya. Kalah di semifinal sih ingat gue. Setelah Piala Dunia itu final tuh. Maka di Euro tuh hancur. Nah katanya itu karena persaingan di dalam timnya sendiri antara pemain-pemain Bayern sama pemain-pemain Dortmund. Waktu itu lagi panas-panasnya. Jurgen Klopp lagi gila-gilanya sama Dortmund kan. Flick ini bisa jadi penengah. Buat timnas Jerman itu. Jadi pas ketika masuk 2014 emosi-emosian itu udah habis. Dia jadi juara dunia. Iya. Lu bayangin ketika lu bisa menjadi orang yang diakuin bahwa lu tuh berjasa tanpa harus lu disebutin namanya. Secara real. Kalau orang kan pasti, kalau orang nggak tahu cerita ini pasti nyebutnya ya Hakim lo bagus, pelatih bagus gitu. Tapi Flick ini istimewa itu gitu loh. Kalau sih menyoroti si Hans Flick ini bisa maksimalin lagi Muller sih. Itu luar biasa sih menurut gue. Bisa maksimalin Muller lagi di Bayern Munchen. Gue lupa gue baca di mana gitu. Selama ini kita tahu Muller sebutannya Raumdater kan. Iya. Penafsir ruang. Gue lupa siapa gitu. Ada satu jurnalis terkenal juga gue lupa. Yang nyebut perannya Muller sekarang udah bukan pencari ruang lagi. Peneror ruang. Dia tanpa harus bergerak, cuman diam doang. Kalau biasanya dia nyari ruang kosong terus ada di situ gol atau ngoper. Ini enggak, dia cuma diam. Orang tuh takut, pemain tuh takut. Karena dengan dia diam di situ, dengan dia menguasai ruang tersebut gitu. Misalnya taruhlah dia ada di sayap kanan gitu. Pemain-pemain lawan tuh otomatis keituin ke dia. Apa kayak harus jagain dia. Sedangkan pemain-pemain Bayern bisa tahu, oh nih Muller ada di sini. Gue harus eksploitasi ruang yang mana. Gitu. Dan itu menurut gue terlihat jelas di pertandingan kemarin. Berapa kali kan Muller sebenarnya ya gerakannya gitu-gitu aja gitu. Lu tau gak sih umur dia berapa sih Muller?
Ya 30-an lebih tua dari gue lah. Dia 30 tahun. Waktu lawan PSG di final tuh sampai menit akhir tuh masih lari-lari loh, Van. Nutrisinya bagus. Nutrisinya bagus. Nutrisinya bagus. Itu kalau gue sih melihat si Hans Flick ini bisa membangkitkan lagi si Muller sih. Karena gue denger lah di salah satunya dia bilang kalau misalnya lo mau bikin bawa sukses Munchen atau Jerman buat juara, lo harus bisa maksimalin si Muller ini. Jimat ya. Jimat. Kojo. Kayak Materazzi ya. Iya, Materazzi di Italia tuh pas 2006. Suara gue betuk lagi nih aja. Kebanyakan ketawa. Aduh, bahaya ini satu ruangan lagi nih. Aman. Apalagi Van yang lu lihat dari si Hans Flick nih? Dari Munchen lah. Ya itu. Gue sih pemain mudanya. Lu setuju nggak? Setuju. Nah ini maksud gue tadi ketika lu nanya apalagi tentang Flick, yang gue pengen ngomongin sebenarnya adalah ini nih kayak kalau di gue ya, dan menurut gue sebenarnya hampir mungkin banyak juga orang yang beranggapan sama bahwa ini nih baru era awal loh. Era awal Hans Flick bersama Munchen. Munchen, iya. Sengeri itu gitu loh. Kayak ini mungkin masih bisa lebih gila lagi. Dan menurut gue sangat wajar. Dengan melihat squad yang tadi berisi perpaduan pemain senior sama junior, pemain muda, dan kedalaman squadnya juga mantep gitu kan. Pelapisnya Betul. juga mantep juga nih si siapa Munchen. Dan ini Ki, lu harus tahu bahwa starting 11 kemarin diturunin si Munchen di final harganya cuma 120 juta euro total. Itu lebih murah dari harga Mbappe anjing. Satu orang. Iya. Dan lu lihat sedewa itu timnya gitu loh. Menurut gue dengan memang kita tahu Bayern itu super klub, nggak kaget lah gue. Tapi setelah ditambahin Flick, ini udah wah sakit nih. Ini dalam setengah musim udah setara sama Liverpool yang ngebangun bertahun-tahun bersama klub. Betul. Tapi takutnya nih, gue ada takutnya juga sih gue, Van. Jujur. Ketika seorang caretaker muncul tiba-tiba memberikan prestasi buat tim di tahun selanjutnya tuh berapa tuh kadang suka hancur. Lo di Matteo waktu lawan Chelsea. Terus si Solskjaer setelah lawan PSG, lo tahu kan kayak gimana? Nah ini gue PSG kutukan ya. Gue takutnya tuh si Hans Flick setelah ya mungkin mulai musim depan ya itu bisa jadi kayak balik 360 derajat. Nah, gue ngeliatnya gini. Itu yang gue takutkan sih. Dari hasil riset yang gue bukan hasil riset sih, hasil gue baca-baca, walaupun karena terpaksa juga karena kerjaan dan gue malas baca sebenarnya. Keempat tim yang lolos ke final Eropa musim ini semuanya berpusat ke pelatihnya. Bagaimana cara pelatihnya tersebut bisa menyatukan tim. Lopetegui, terus si Conte, Tuchel tadi, dan Flick ini yang orang-orang secara di belakang layar pun bilang dari ceritanya gitu paling secara karisma kepada pemain itu benar-benar yang menonjol. Berbeda dengan yang lain, dengan pelatih yang lainnya. Betul. Dan dengan skuad yang kayak gini gitu loh, semua pemain pasti mau main untuk dia. Dulu berhasil nggak treble, mungkin ya musim depan memang nggak bakal peluang untuk treble lagi pasti berat lah. Ya betul. Tapi lu juara Bundesliga masih sangat mungkin gitu. Bisa kepegang lah Bundesliga, minimal Bundesliga atau DFB Pokal gitu ya. Gue nggak bakal jatuh. Dan jangan lupa kan Muller, Neuer, Boateng itu masih ada kontrak kayak 2-3 musim lagi lah. Masih oke gitu. Dengan usianya mereka yang udah tua, pengalaman. Yang paling ini kan Alaba doang tuh. Yang kabarnya pengen ke Chelsea apa ya kalau nggak salah. Semuanya aja ke Chelsea ya. Bingung gue. Ya kan kalau misalnya pemain yang yang paling ramai kan si Thiago Alcantara. Oh iya, kalau itu memang udah jelas dia mau cabut gitu kan ke Liverpool. Cuman tergantung Liverpool mau nggak bayar 30 juta euro ke itunya. Tapi kan terus baik lagi kalau yang pemain berkaman tadi juga masih ada Lewandowski baru loh. Pemain paling bukan pemain menjalani musim tersuburnya dia 55 gol. Oh si Lewandowski. Sampai muncul petisi Ballon d'Or. Iya. Gue sih menurut gue wajar aja. Lewandowski, lu jangan Lewandowski namanya. Lewandowski betul. Iya sih, makanya kenapa gue takutin ya itu beberapa pemain kan ya dirumorkan akan cabut gitu. Nah, tapi dia dapat Leroy Sané, bro. Udah dapat Leroy Sané. Tapi kan
kalau misalnya melihat si siapa perannya si Alcantara di Munchen gitu, maksud gua kalau emang bener cabut ya emang bakalan cabut kan, si katanya udah deal nih sama Liverpool. Si siapa sih? Dianya udah pasti cabut. Udah bercabut. Dia maunya ke Liverpool tapi tinggal Liverpoolnya mau bayar 30 juta 30 juta euro. atau Siapa tahu enggak. ini nikung. Lu bayangin Thiago sama Pogba, bro. Ih, ngeri. Ya maksudnya ketika si pemain-pemain pentingnya kayak minimal kayak si Alcantara ini cabut, ya Hans Flick harus bisa menemukan pemain lainnya. Ya, gitu. tapi menurut gue dia nggak bakal terlalu khawatir juga lah. Secara skuadnya baik, secara kedalaman skuadnya sudah bagus. Jadi nggak bakal banyak yang harus dirombak gitu ya nggak. Menurut gue jadi masih. Nah beda urusannya sama PSG. Setelah final aja tuh kan langsung ngeluh. Ini tim gue udah hilang Munier, hilang Cavani, hilang juga nanti berikutnya Thiago Silva. Iya kan? Iya. Thiago Silva ke Chelsea lagi. Cabut. Ampun gue. Tuchel bilang nih ya butuh kalau mau pulang lagi memang butuh dukungan gitu loh. Uang mah udah bukan jadi masalah. Uang bukan jadi masalah, tapi pembeliannya tepat atau tidak itu yang menurut gue lebih concern. Iya, tinggal bagaimana sih Tuchel mendatangkan pemain yang sesuai kebutuhan dia. Gue takutnya tuh, gue nggak tahu ya apa cara mereka melakukan transfer tuh benar-benar dengan kebutuhan si Tuchelnya atau karena bisnisnya. Betul. Karena kalau bisnis sudah pastilah. PSG pasti ngincer bisnis, apalagi kota Paris gitu kan, kota yang ya, dia secara PSG tuh ya Paris gitu. Secara brand timnya aja udah bukan tim olahraga, iya, street udah baju aja Air Jordan gitu. Makanya gue takutan dari PSG selanjutnya yaitu bagaimana mendatangkan pemain-pemain baru menggantikan pemain yang bakal cabut nih. Bisa nggak si pihak klub menyetujui atau mensupport si Tuchel ini? Betul sih itu. Kalau itu juga sepakat dalam artian selama ini kita tahu PSG udah belanja pemain jor-joran segala macam, tapi kan baru pertama kali ini masuk final. Nah bagaimanapun menurut gue kegagalan si PSG kemarin itu kayak jadi tamparan keras buat mereka. Pelecut mungkin gak sih? Menjadi tamparan keras buat mereka dan juga sebenarnya buat kita. Kita itu sebagai penggemar sepak bola ya menurut gue terlalu sering underestimatekan si PSG. Bukan, justru kita terlalu sering mengglorifikasi klub-klub kaya. Oke, di liga dia didaya dengan secara instan. City, Chelsea dulu deh misalnya deh. Yang kan kalau karena gue masih muda ya, jadi kan Chelsea lah. Pengalaman pertama itu Chelsea, super club tuh. Chelsea, dia langsung juara sama Mourinho, gila-gilaan. Ya, gitu 2004 itu. Terus City lagi keulang, sekarang PSG. Yang kita lupa ketika lu main Liga Champion, itu beda. Lu nggak bersaing dengan klub lokal sedikit, ya klub lokal yang lebih sedikit. Lu bersaing dengan raksasa Eropa dunia yang udah kenyang pengalaman dari mungkin 100 tahun, lebih dari 100 tahun gitu. Yang dia udah menjadi ibaratnya oligarki dunia sepak bola gitu ya, yang udah nggak bisa ngapa-ngapa, udah nggak bisa diganggu gugat. Illuminati-nya lah, anjir kalau misalnya mau lebih ekstrimnya lagi. Iya kan, MU aja nggak main Liga Champion gitu, tetap klub kaya, tetap diakui di Eropa. Makanya nih kadang-kadang kita terlalu melebih-lebihkan mereka kayak anjing ngeri banget nih timnya bagus gitu. Tapi kita lupa kalau udah masuk di pentasnya Liga Champion itu beda urusan. Udah jauh. Sevilla bahkan mungkin PSG lawan Sevilla aja bisa kalah gitu. Iya, Sevilla menang. Karena Sevilla punya pengalaman di Eropa gitu, dia lebih percaya diri segala macam, bisa kalah tim-tim gede. Iya, betul. Nah, tapi yang harus gue tekanin juga karena PSG ini kita masih punya modal, ya ini memang baru awal. Kita nggak bisa langsung udahlah nih PSG nggak bakal pernah juara Liga Champion nih, gitu-gitu aja mulus enggak. Menurut gue dia bakal belajar gitu gimana cara membangun tim yang baik segala macam. Begitupun juga dengan City yang kalah dari Lyon secara mengejutkan ya. Gue jago-jagoin tuh sih. Klub-klub ini karena selama pemodalnya belum cabut, masa depannya masih panjang banget. Iya, karena PSG ya udahlah kalau di Prancis mah udah nggak bisa di ini. Ya udah mendingan awal musim langsung aja kasih trofinya lah udah. Udah tinggal Liga Champion aja. Emang benar-benar ya kalau lo bisa juara Liga Champion musim depan atau berapa musim kedepannya mungkin PSG bakal mendapat pengakuan lebih sih dari pendukung-pendukung sepak bola gitu. Karena menurut gue semua klub ya tertingginya ya Liga Champion. Untuk di Eropa. Ya lah. Itu kayaknya nggak perlu gue sebutin dah. Kan kalau di Amerika ya udah Libertadores gitu. Tapi kan Eropa pun
dia lebih mementingkan Liga Champion dibanding klub World Cup. Ya Kalau klub-klub Asia atau Afrika atau Amerika mungkin lebihnya klub World Cup lah, karena dia nggak bisa juara Liga Champion kan. Betul sekali. Ya, kita lihat aja lah nanti si bursa transfer belum melakukan transfer lagi ya si PSG nih. Belum, Liga Ligue 1 udah mau jalan. Iya makanya weekend belum ini. transfer lagi. Kita lihat aja nanti bagaimana si PSG membangun ulang sih mungkin enggak ya. Mungkin melanjutkan dan menambah. Ya, bagaimana mereka setelah kegagalan menyakitkan ini gitu. Betul sekali. Tapi tadi kita udah bahas si Munchen sama si PSG-nya. Kayaknya kita juga harus bahas tentang masa depan Liga Champions juga sih, Van. Kenapa? Karena Bakal banyak bubar, bolehlah bubar lah. Jangan, enggak seru dong. Karena kan kita tahu lah banyak perubahan. Oh, gue tahu lu kenapa mau bubar, karena lu yakin MU gak bakal juara-juara lagi, lu Betul. malu ya. Yang kita tahu kan bahwa ya karena ada pandemi juga kan, banyak peraturan yang ditambahkan, Berubah musim ini. iya berubah, bukan berubah sih, maksudnya ditambahkan dan berubah. Ya modifikasi lah. Modifikasi New gitu. normal. New normal AKB. Ya, new normal. Ya banyak yang berubah dari si format Liga Champions. Ini kan jadi pertanyaan nih, apakah di musim selanjutnya format seperti ini bakal terulang gitu? Menurut lo gimana, Van? Seenggaknya kalau musim depan udah pasti enggak. Udah jelas gitu, udah nggak mungkin enggak, karena kan udah dibuat nih schedule-nya gini, jadi udah pasti nggak mungkin terulang gitu di Tapi kan musim depan. Kalau suatu saat, nah iya, karena si Alexander Seferin, presiden UEFA bilang bisa aja diubah gitu untuk menjadi satu leg, ya mungkin aja, tapi mungkin cuman di fase knockout jadinya, jadi tetap ada fase grup dulu, terus baru naik, nah itu baru. Tapi kita ingetin dulu deh, apa sih yang berubah nih kira-kira? Yang berubah tuh kan yang berubah itu ada tuan rumah kan. Jadi satu tempat. Terus ada juga mulai 8 besar itu hanya berjalan dalam satu leg saja. Betul. Jadi kayak mini turnamen lah, kayak Euro lah, kayak waktu kita bisa bilang gitu kan. Terus ada juga jumlah pergantian pemain kan. Iya, betul. Pergantian pemain, terus ada juga ya protokol kesehatan mungkin nggak akan berubah ya. Ya selama corona ini akan tetap berlanjut. Yang paling mencolok kan itu kan peraturan-peraturan yang berubah gitu atau ditambahkan. Ya suatu saat mungkin bisa. Sama ini Ki, jangan lupa, dia jadwalnya kan beda nih yang musim ini ya, betul, yang musim ini tok ya. Setelah liga beres semua kan. Jadi pertandingan juga bakal lebih padat dan langsung gitu. Lu berasa temponya tuh berasa gitu loh. Kalau biasa kita nunggu kayak anjing sebulan lagi nih. Sebulan lagi baru ini. Nunggu leg kedua aja bisa ada 3 pemain cedera dulu. Iya kan? Nunggu antar leg gitu. Nah, ini udah enggak ada gitu. Tapi menurut lo idealnya kayak gimana sih, Van? Kalau menurut gue lebih suka dengan format yang baru ini sih, karena deg-degannya lebih dapet. Kalau gue sih. Kalau gue sebagai penonton yang kita di Indonesia gitu ya, gue lebih demen 2 leg. Karena ya tradisionalnya ya, gue nggak demen perubahan Ki. gue tuh kalau 2 leg gue cancer Ki, jadi demennya itu di zona nyaman Ki. Oke, pantes. Susah Ki. Kan nggak lagi pula gini. Memang kalau kita lihat musim ini banyak kan cita-cita seru. Kalau menurut gue kayak misalnya paling seru sebenarnya bukan pas Barca kalah dari itu, tapi pas Atalanta yang udah hampir dikit lagi. Anjir. Karena menit terakhir karena semua orang ngikutin banget kan nih Atalanta nih, underdog gitu loh. Keren, terus punya cerita yang bagaimana kotanya itu jadi epicentrumnya corona Italia segala macam gitu. Adalah kisah-kisah yang menurut gue menjadikan perjalanan Atalanta dan sepak bolanya Bergamo ini menarik. Nah, kalau lu setuju nggak? Setuju. Atalanta juga. Atalanta. Bukan Lyon ngalahin City. Enggak. Itu. Gue sih udah ngelihat bahwa pertama Lyon City mainnya kayak gitu. Wah, udah kacau. Habis itu. Lyonnya emang bagus sih, gue akui emang bagus sih. Meskipun ya gitulah. Meskipun gue menjagokan City untuk jadi juara. Oh iya. Gue kan jagokan City jadi juara. Jadi juga bukan Barca. Bukan. Lo tau gak sih Van, kekalahan si Barca dari Munchen ini udah diprediksi loh di filmnya Kapten Tsubasa. Lo ingat gak Tsubasa pakai nomor berapa di Catalunya? Sejujurnya Ki, terakhir kali gue nonton Tsubasa itu ngikutin Tsubasa gitu ya, tahu Tsubasa. Terakhir itu cuman pas dia ketemu Santana. Ya itu kan Brazil. Di Brazil kan. Ya, nah, setelah itu gue gak ikutin. Maksudnya pertama kali dia ke itu terus. Lo tau gak cerita Tsubasa main di klub tahu, tapi gue gak ikutin.
klub keduanya Catalunya tahu kan? Tahu, tapi gue nggak ikutin. Habis itu dia naik ke tim utama kan. Terus Tahu nggak nomor punggung si Tsubasa waktu itu nomor punggungnya berapa? 82. 28. Oh. Ini cocok nih. Jadi- Gue suka nih begini nih. Jadi Kapten Tsubasa sudah memprediksi hasilnya 28 ini Van. Aduh, ini cocok begini. Berikutnya gue bikin peraturan tertulis lah dalam Super Soccer Podcast, tidak boleh ada cocok logi. Cocok logi sekali denda 10.000. Biar nggak terlalu serius banget Van. Serius boleh tapi tetap iya. ada ice breakingnya. Betul. Jadi lagi pula cocok logi ini membuat kita bisa jadi saling maki ya. Kita nih ya mungkin Ya kan dengan makian itu kita persahabatan terbangun Ki. persahabatan bagai cebong. Palabu aja. Kepampau gak aja? Oh, kebobok, oke. Gue tahu itu pun juga lu istilah dari lagu kan. Semua yang saya kata kita taunya itu dari lagu. Kalau tanpa lagu itu kita nggak tahu persahabatan bagai kepompok anjing. Aduh. Oke, ya pasti. Nggak, balik lagi. Balik lagi mana? Balik lagi. Lu gue jadi ngomong kasar kan. Maaf ya. Balik lagi soal yang keseruan satu leg itu. Tapi kan gak lupa juga kalau pas 2 leg kita banyak drama yang leg kedua. Oke. Temporada gitu. Yang udah hampir kayaknya mustahil, bener-bener mustahil ketika Cavani nyetak gol gitu. Terus MU juga misalnya yang pas sama PSG. ya Terus apalagi ya? Barca Liverpool, Ya yang si siapa? Origi. Ya Origi ya. Terus Internya Mourinho yang sensasional di Camp Nou itu. Yang si Torres ya? Yang si bukan itu mah Chelsea. Inter. Oh, yang Inter pasti ya, treble, yang treble kan? Inter treble ya. Itu menurut gua hal-hal kayak gitu yang bikin 2 leg tuh jadi lebih sensasional, dan menurut gua dengan bermain di kedua kandang ini nih jadi lebih ada ceritanya yang seru gitu, tensinya seru gitu. Jadi itu kenapa alasan gue lebih demen 2 leg dibanding 1 leg. Maksudnya kalau 2 leg tuh gue setuju sih apa yang lo bilang tadi. Kalau misalnya lebih seru 2 leg tuh kayak gitu. Tapi ada satu sih yang gue paling kesel kalau udah gol tandang sih. Oh iya itu masih jadi apa ya, bukan gue nggak bilang kontroversi sih. Iya, maksudnya orang masih memperdebatkan lah ya. gitu. Anjir, gue udah menang-menang. Karena dulu sistem gol tandang itu digunakan karena memang keterbatasan informasi Ki. Jadi misalnya lu bisa aja nih tiba-tiba datang ke kandang lawan, lapangannya becek gitu, lumpur semua, kan lu bingung ya. Anjing kok lapangannya kayak kemarin pas lu main di kandang gue, rumputnya gue gue rapihin gitu. Terus ketika main di sini rumputnya busuk, gue nggak tahu, kalah gitu, kayak gitu-gitunya loh. Nah tapi itu balik lagi, itu point of view gue sebagai penonton di Asia. Kalau misalnya si orang Eropanya sendiri bisa jadi dia mendukung sistem satu leg. Kenapa? Karena dengan satu kota jadi terkonsentrasi, biaya transport murah. Ya. Lu Sekali jalan. Gitu. Nggak perlu, dan lu bisa kayak bos gue cuti ya seminggu, oke, gitu udah kelar. Urusan logistik juga tidak mahal, pengeluarannya jadi lebih lebih dikit. Mungkin kan duitnya bisa dipakai untuk pengembangan pemain muda atau CSR, atau mungkin lu mau naturalisasi pemain. Terus karena kan kalau misalnya diadakan di satu tempat tuh biasanya kota penyelenggara kan jadi betul juga lebih untung ya, kurang lebih mungkin. Dan jadi bisa nambah buat sektor pariwisata kota penyelenggara juga. Tersebut. Dibandingkan one off yang kayak lu cuma datang ke satu kota itu ya paling cuman 1 hari 2 hari ramenya. Yang ada juga cuman barbarnya rusuh. Iya kan biasanya. Gue datang rusuh dulu nih. Bisa jadi ini sih. Nah kayak gue gak tahu apakah keputusannya secara finansial mungkin digodok lagi. Nah yang pasti hak siar itu gak bisa lu lupain. Iya, karena kalau jumlah pertandingan lebih dikit, pemasukan lebih dikit. Cuannya dikit coy. Karena faktanya yang sekarang aja nih dipermasalahin ternyata. Karena harusnya kan total prize money kan biasa kan ada itu subsidi nih hak siar. Okay. Itu harusnya totalnya itu 263 juta euro. Tapi karena jumlah laga terpotong, katanya si TV ini minta duit balik. Gue nggak tahu berapa, katanya lagi nego sama UEFA segala macam. Jadi beda pendapat ya, kalau lu setuju kalau lu pengen tetap 2 leg tapi dengan ada ini, kalau gue setuju, sebenarnya setuju dengan 1 leg, tapi ya pertimbangannya tadi yang gue bilang, kota penyelenggara, terus keseruannya, deg-degannya itu. Tapi mungkin
perubahan-perubahan ini nggak bakal terjadi di musim depan atau 2 musim selanjutnya gitu. Dan ini kan setiap musim Ki ya. Mm-mm. Kalau misalnya dia menempatkan di akhir musimnya, maksudnya kayak musim semua liga berakhir terus di akhir musim, itu menurut gue jadi kurang seru. Karena balik lagi soal ini tiba-tiba pemain di liga bisa nggak nih sih satu tim ini secara konsisten manajernya, pemainnya menyeimbangkan antara di liganya dan di Sama kompetisi Liga elitnya Champions. gini. Itu kan yang menjadikan klub-klub yang meraih treble itu jadi istimewa banget. Iya. Dia bisa bersaing di semuanya dan menjadi terbaik di semuanya. Betul. Oke, kita tunggu aja nih Liga Champions musim depan ya. Betul. Lo berharap ada juara baru nggak? Gue sih gue sih berharap Munchen Juara juara lagi. nanyanya berharap. Ya, oke, lo berharap MU. Iya, kalau harapan boleh delusional dong. Oke. Kalau gue sih berharap Munchen bisa juara lagi karena biar Madrid nggak sombong aja. Back to backnya itu udah jauh banget coy. Tapi Bayern juara 2 kali pun Madrid 3 kali. Iya, tapi kan maksudnya yang 2 kali berturut-turut siapa coba? Tetap aja kan. Enggak, maksud gue tetap aja nggak bakal bisa nurunin kesombongan dan egonya Madrid. Ya udahlah, memberikan harapan gitulah. Udahlah, kita butuh kok tim kayak Madrid tuh kita butuh. The Royals gitu kan. Tapi gue tetap berharap sih Munchen bisa juara lagi musim depan sih Liga Champions. Ya gue apresiasi pendapat tuh, tapi maaf saja MU yang bakal juara. Oke, juara Europa League nanti kan turun ya. Turun. Bener juga. kan kayak gitu, habis juara Liga Europa League main Liga Champions turun lagi Europa League. Gini banget nasib. Oke. Cukup Van ya? Cukup. Nah, tapi selagi kita nunggu Liga Champions nih, Premier League bakal muncul duluan. Ya, tanggal 12 September. Nah, selama menunggu pertandingan Premier League, lo bisa nonton pertandingan Liga Super Cina di Mola TV. Betul. Terus ada juga sekarang tuh baru ini Van, Liga Belgia. Oh. Udah ada di Mola TV. Berarti siapa timnya? KRC Geng. Ya, KRC Geng. Lo bisa nonton. Anderlecht. Ya, lo bisa nonton pertandingan Liga Belgia di Mola TV. Terus ada juga konten-konten menarik kayak pelatih-pelatih kayak Sir Alex Ferguson, bagaimana dia membawa United membawa kejayaan. Terus ada Arsene Wenger juga. Terus ada juga pelatih-pelatih muda, pelatih kecil yang membangun tim-tim divisi Champions itu kayak gimana gitu. Lo bisa nonton di Mola TV, Pak. Sampai ketemu lagi di episode minggu depan. Kita bahas apa? Nanti tunggu tanggal mainnya. Ada sesuatu yang spesial dari kita, Pak. Betul. Oke. Terima kasih, Van. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.